Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul The Bad Guys. Sebelumnya, Movie Rastis mau ngucap terima kasih dulu nih buat kamu yang udah request film ini. Seneng banget rasanya kalau ada yang request terus filmnya bagus. Ini adalah film komedi kriminal animasi komputer Amerika yang diproduksi oleh DreamWorks Animation dan didistribusikan oleh Universal Pictures. Disutradarai oleh Pierre Perivelle, serta disulis-suarakan oleh Sam Rockwell, Mark Maron, dan Awkwafina. Film ini pun mendapat rating 6,9 dari 10 versi IMDb. Jadi, di film ini tuh para karakter penjahat yang sering kita temuin di buku cerita atau dongeng bersatu buat ngelakuin hal jahat bareng. Tapi akhirnya mereka berpura-pura baik untuk mendapatkan simpati masyarakat. Namun tentu dong, semua perlakuan mereka itu diiringi dengan maksud yang licik. Kira-kira berlaku nggak nih kata-kata "Don't judge a book by its cover" di film ini? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seekor hewan bernama Mr. Wolf dan Mr. Snake. Mereka berdua sedang mendiskusikan tentang sebuah rencana pesta ulang tahunnya Mr. Snake. Sedangkan ia sendiri tidak ingin ulang tahunnya dirayakan. Menurut Snake, daripada pesta penuh kejutan balon dan kue, ia lebih memilih diberikan seekor marmut untuk dia makan. Kemudian pas mereka bayar dan pengen pergi dari restoran, rupanya mereka berdua merupakan makhluk yang paling ditakuti oleh masyarakat. Mungkin bisa kita bilang ditakuti oleh semua orang. Pokoknya sangat mudah bagi mereka untuk melakukan kejahatan seenak jidat. Mereka berdua merupakan sahabat baik. Nah, Mr. Snake ini sangat ahli dalam membobol berangkas. Dari belakang, sirine polisi terdengar dan mereka dikejar. Ternyata bukan berdua doang nih, ada juga Mrs. Tarantula sebagai ahli peretas. Kemudian ada lagi Mr. Shark, masternya penyamaran. Ia bisa menjadi siapa saja. Lalu yang terakhir di dalam kru mereka adalah Mr. Piranha, si kecil yang terkuat. Bahkan kentutnya aja nih bisa membuat orang-orang keracunan. Nah, Mr. Wolf bukannya langsung cabut, dia malah ke markas polisi buat nantangin, biar makin banyak polisi yang mengejar mereka. Wah, kacau sih. Mr. Wolf berhasil menghindari para polisi dengan sangat mudah. Kini mereka melanjutkan perjalanannya pulang ke markas. Perampokan yang mereka lakukan selalu berhasil dengan sempurna. Semua itu bisa terlihat dari berbagai barang berharga yang ada di dalam markas mereka. Kembali ke rencana awal Mr. Wolf, mereka melakukan pesta ulang tahun untuk Snake. Hari yang spesial sudah banyak terjadi untuk mereka. Tapi di balik chemistry dan keakraban kuat yang mereka bangun, masih ada juga nih sifat kasar yang bisa kapan aja mereka keluarkan sebagai kumpulan hewan. Nah, kejahatan yang mereka lakukan viral serta diakui oleh semua warga sipil. Namun tidak bagi gubernur baru kota. Dia adalah Dianne Foxington. Ia menganggap The Bad Guys cuma kumpulan orang pengecut yang hanya patut untuk dikasihani. Mendengar hal tersebut, Mr. Wolf menyeringai. Kemudian ia memiliki sebuah ide yang jahat. Ia mengajak krunya melakukan perampokan piala emas lumba-lumba. Akan tetapi Mr. Snake tahu nih kalau resiko itu terlalu besar. Karena nggak pernah ada penjahat yang bisa mencuri piala itu. Malah yang ada pencurinya bakal dihancurin. Tak hilang ide, Mr. Wolf bilang, kita mau mencuri piala itu atau nanti seekor marmut yang meraihnya. Menyadari hal tersebut, Snake pun menjadi sangat bergairah. Mr. Wolf tahu kalau piala itu ditaruh di belakang panggung dengan keamanan yang sangat ketat. Jadi kelompok The Bad Guys membuat penyamaran untuk memasuki pesta tersebut. Dan di sana juga udah tiba tuh marmut incaran Mr. Snake. Dia adalah marmut yang sudah sangat berjasa untuk kota. Mereka mengetahui untuk sampai ke piala lumba-lumba emas mereka membutuhkan kartu keamanan milik kepala polisi. Lalu membuka pintu kunci pemindai retina yang dijaga oleh unit khusus.
Tapi sebelum itu, Mr. Wolf akan mendekati Foxington untuk mendapatkan akses membuka keamanan pintu kedua. Perbincangan kecil dilakukan oleh Mr. Wolf ke gubernur. Ia memanfaatkan kedekatan mereka untuk melakukan swafoto bersama. Setelah berhasil masuk ke dalam pesta, mereka pun berpencar untuk melakukan aksinya. Satu persatu dari mereka menjalankan perannya masing-masing. It's dolphin season. Oh, pardon me. Terribly sorry. Not a problem, sir. Sebuah insiden tak terduga terjadi saat ingin mencopet seorang nenek-nenek. Tanpa sengaja Mr. Wolf malah menolongnya. Nenek itu terselamatkan. Ia pun sangat berterima kasih kepada Mr. Wolf sebab telah membantunya. Dan itu pun membuat Mr. Wolf menjadi sangat senang. Ia kegirangan, yang mana itu adalah sebuah hal menakjubkan baru yang dirasakannya. Rencana mereka tetap berjalan. Mr. Shark mengalihkan perhatian para penjaga untuk Mr. Wolf. Dan Piranha memasuki pintu keamanan kedua. Semua rencana Mr. Wolf berjalan lancar bersamaan dengan pembukaan dari Gubernur Foxington. Tanpa mereka ketahui, rupanya piala lumba-lumba itu telah disiapkan dengan keamanan lain. Bahkan Tarantula pun kesulitan untuk meretas sistem keamanan tersebut. Keadaan semakin kacau, rencana mereka rusak. Tarantula yang berada di ruang keamanan hampir ketahuan, dan waktu mereka tidak banyak lagi. Come on! Starting to get... Whoa! Excuse me? Is this the ladies' room? Oh, yes! Beruntungnya, rencana mereka berhasil. Tarantula menyelamatkan Wolf dan Snake, juga berhasil mengambil piala lumba-lumba emas itu dengan tepat waktu. Sebelum mereka pergi, Marmut berbicara bahwa jasa yang ia berikan kepada masyarakat bukan untuk mendapatkan penghargaan, melainkan itu semua sudah cukup untuk membuat dirinya bahagia. Sebuah perasaan senang yang didapatkan ketika menolong seseorang. Dan kebetulan perasaan itu juga dirasakan oleh Mr. Wolf tadi saat ia menolong nenek-nenek. Nah, akibat pidato tersebut, perasaan bahagia kembali dirasakan Mr. Wolf, membuat ekornya bergoyang, bikin penyamaran mereka terungkap, dan membuat para penjaga turun untuk mengepung mereka semua. Ini adalah kali pertama The Bad Guys berhasil dipojokkan dan ditangkap oleh pihak berwajib. Sebelum kru The Bad Guys merasakan hukuman untuk segala kejahatannya, Mr. Wolf memancing Marmut supaya mau membela mereka dengan berkata, "Ya wajar aja kita berbuat jahat, soalnya mau di buku cerita atau dongeng juga kita selalu jadi penjahatnya. Walaupun kami berbuat baik, emangnya ada jaminan kalau kalian gak akan takut? Kita tuh gak pernah dikasih kesempatan buat ngelakuin hal baik atau berguna, jadi tolonglah kasih kesempatan." Mendengar hal tersebut pun, sang Marmut terbuka pikirannya dan menjadikan dirinya sebagai jaminan untuk mengubah The Bad Guys menjadi The Good Guys. Lalu gubernur pun menyetujui hal tersebut dan memberikan kesempatan untuk mereka semua. Nah, teman-temannya Wolf yang lain masih kebingungan nih. Sebenarnya apa sih yang direncanain sama Wolf? Rupanya ia hanya ingin berpura-pura menjadi orang baik sampai waktu yang ditentukan, lalu kembali pulang dengan mencuri piala lumba-lumba emas. Hari ini hari pertama mereka akan diajarkan kebaikan. Pertama, Marmut mengajarkan Mr. Snake untuk berbagi es krim yang dia punya. Nope! Sucker! That's it! I'll teach you to share! Lalu, Marmut mengajarkan Mr. Piranha untuk perhatian kepada orang lain. What do you say? You think I can't do it? Bahkan saking jahatnya mereka, buat nyelamatin kucing yang kesangkut di pohon aja mereka nggak ada yang bisa. Malah membuat kucing itu semakin takut. Setelah mengetahui kebiasaan mereka cuma hal-hal buruk, Marmut mengutus mereka untuk menyelamatkan para marmut lain yang dijadikan sebagai bahan uji coba di laboratorium. Hey there, son. Dad? I know you've got an important job. Entire life for this moment? Okay, now go along. Oh boy, Dengan dipandu oleh Marmut, Mr. Snake sangat bersemangat untuk menemui para marmut uji coba. Karena Snake pengen banget makan marmut, dia pun gak menyia-nyiakan kesempatan. Tapi karena berpotensi menggagalkan rencana mereka, dia dipaksa muntah. Walaupun mereka berhasil mengeluarkan semua marmut uji coba, sayangnya mereka kembali dianggap menjadi penjahat. Gubernur mengetahui beritanya dan ia sangat kecewa serta marah.
Tapi baiknya gubernur masih tetap percaya kalau mereka bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Malam ini Wolf sendirian memikirkan apa yang dikatakan oleh Foxington. Ia mulai sadar dan dengan sendirinya Wolf bergerak menolong kucing yang tersangkut di pohon. Setelah melakukan kebaikan tersebut, lagi-lagi seluruh bulu yang ada di tubuhnya merinding kegirangan karena telah melakukan hal baik. Dan tanpa sepengetahuan siapapun, ternyata Marmut melakukan live stream semua kejadian barusan yang dilakukan oleh Mr. Wolf. Para penonton pun sangat menyukai hal tersebut. Melihat perubahan besar pada Mr. Wolf, Marmut mulai menghasutnya untuk tidak bersama teman-teman jahatnya. Kebetulan Snake mendengar perbincangan mereka. Ia sampai tidak bisa tidur, terus memikirkan pernyataan si Marmut dan langsung bertanya kepada Wolf. Tapi di sini Wolf kembali meyakinkannya bahwa ini semua masih dalam rencana awal mereka. Waktu untuk berubah menjadi baik telah selesai. Malam inilah rencana mereka yang sebenarnya akan berjalan. Marmut akan membawa The Good Guys ke gala kebaikan yang bertempat di bekas jatuhnya meteor. Nah, mereka akan mencuri kembali piala lumba-lumba emas dengan rencana matang yang sudah disiapkan oleh Mr. Wolf. Tapi sebelum itu mereka disambut dengan hangat. Pembagian tugas mulai dilakukan. Mr. Shark mencari replika patung lumba-lumba, sedangkan Snake mengambil keyword code yang disimpan oleh ketua polisi. Tapi sayangnya ia malah terjebak. Lagi-lagi Snake hampir ketahuan dan dengan cepat Piranha mengalihkan perhatian mereka semua. The Bad Guys kembali mengambil alih dan setelah susah-susah ternyata kodenya cuma 1, 2, 3, 4, 5 doang. Dengan memanfaatkan keadaan, The Good Guys terus menjalankan rencana yang sudah mereka buat. Berkat acara yang dimeriahkan oleh The Good Guys, gala kali ini lebih banyak menghasilkan uang. Mr. Wolf merasa sangat senang sebab apa yang ia lakukan tidak ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya. Hal itu juga bersamaan dengan susunan rencana mereka yang sudah ditentukan oleh Wolf. Sambutan dimulai, Wolf sudah bersiap menekan tombol piala. Tetapi di sini dia berubah pikiran. Tombolnya nggak dipencet dan malah memberikan piala lumba-lumba itu langsung kepada Marmut. Teman-temannya kebingungan dong, soalnya ini benar-benar di luar rencana mereka. Kemudian sebuah kejadian tak terduga terjadi. Lampu padam membuat meteor yang ada di atas mereka menghilang. Insiden ini membuat The Bad Guys terpojok dan disalahkan oleh semua orang. Tanpa sempat menjelaskan, mereka pun berusaha kabur. I'm giving it all back. Lagi-lagi mereka terpojok dan tanpa banyak perlawanan, The Bad Guys tertangkap. Orang-orang yang sebelumnya membanggakan mereka kembali menghujat bahwa mereka tidak akan pernah bisa berubah menjadi baik. Di dalam mobil, Marmut mencoba untuk berbicara dengan Wolf. Dan dari percakapan juga sentuhan dari Marmut, Wolf menyadari bahwa sebenarnya The Bad Guys cuma umpan. Soalnya pencurian batu meteor itu adalah jebakan untuk membuat The Bad Guys menjadi kelompok penjahat yang disalahkan. Sebenarnya ini semua rencananya Marmut. Ia menjadi wanita tua yang menipu Mr. Wolf, mengajak mereka menjadi baik, lalu menjadikan mereka semua sebagai kambing hitam yang disalahkan atas pencurian batu meteor. Nah, tujuan si Marmut adalah untuk melakukan pencurian lain yang lebih besar. Terus bukan cuma itu aja, Marmut juga memprovokasi Wolf yang membuatnya terlihat semakin bersalah di depan semua orang. Beruntung sebelum tertangkap, Wolf berhasil memberikan sebuah peta untuk Foxington menuju ke persembunyian mereka. Kini The Bad Guys dibawa ke penjara yang berada jauh di tengah laut. Dan dari sini Mr. Wolf menjelaskan bahwa ia tergiur untuk berbuat hal baik lagi setelah berhasil menyelamatkan seorang nenek-nenek. Nah, ia berencana untuk mengajak krunya menjadi lebih baik. Tapi Snake marah nggak terima, dia nggak mau. Dia pengen The Bad Guys tuh tetap menjadi seperti dulu, hingga keributan pun tak terelakkan. Tapi tiba-tiba ada seekor Hayabusa masuk menghajar para penjaga. Tanpa disangka-sangka, Gubernur memiliki julukan sebagai The Crimson Paw, seorang penjahat internasional kelas kakap.
Mereka tidak boleh berlama-lama karena penjaga Al-In mengepung mereka semua. Foxington sudah mengetahui siapa pencuri meteor, juga semua tentang rencana Marmut yang mencuri meteor itu. Untuk mencegah perbuatan jahat Marmut, Foxington gak bisa sendirian dan dia butuh bantuan dari The Bad Guys. Tapi sayangnya semua kru yang merasa telah dibohongi gak mau ikut dan hanya tinggal Mr. Wolf sendiri. Di sisi lain, batu meteor sudah masuk ke dalam ruang penelitian Marmut. Dengan pancaran elektromagnetik dari batu meteor, Marmut mengendalikan semua para Marmut lain. Kejadian itu sudah diketahui oleh Foxington dan Mr. Wolf. Kemudian mereka berdua segera melacak keberadaan dan tujuan para marmut-marmut itu di dalam markas Crimson Paw. Dari data yang terlihat, Foxington yakin kalau tujuan marmut adalah mencuri hasil penggalangan dana yang sudah dikumpulkan di gala sebelumnya. Yang mana duit itu sudah terkumpul $1 miliar untuk disumbangkan ke seluruh dunia. Dan untuk menggagalkan rencana marmut, mereka berdua akan kembali mencuri batu meteor itu supaya gelombang elektromagnetik yang dikirim dari marmut ke marmut lainnya terputus. Foxington sudah mempersiapkan semuanya, termasuk mobil milik The Bad Guys. Snake, Tarantula, Shark, dan Piranha kembali ke markas. Tapi mereka sangat terkejut karena semua barang jarahan mereka sudah habis tak tersisa. Di sini Mr. Shark sangat merasa terpukul. Terus dengan spontan, Snake melakukan hal baik dengan membagi es krim untuk menenangkannya. Menyadari hal itu, Tarantula pun menyadari bahwa yang dilakukan Wolf itu ada benernya juga. Kalau mereka bisa menjadi lebih baik. Tapi Snake benar-benar gak terima dan menyangkal. Ia gak mau dah pokoknya jadi orang baik. Rencana marmut sudah mulai berjalan. Semua mobil berisi uang telah dicuri. Sekarang Foxington dan Mr. Wolf sudah tiba di halaman rumah marmut. Mereka akan mencuri kembali batu meteor. Semuanya berjalan baik sampai akhirnya Mr. Wolf terkena jebakan marmut yang membuat mereka berdua harus terikat. Kenyataan pahit harus diterima oleh Wolf karena penyebab rencana mereka berdua terbongkar disebabkan oleh Snake sendiri yang mengadukan semuanya. Dan di saat yang genting pula, Shark, Tarantula, dan Piranha datang membawa kentutnya untuk menyelamatkan mereka. Am I happy to see you? Segera mereka langsung mencuri batu meteor itu dan membawanya kabur. Tapi transmisi gelombang para marmut masih berlangsung. Oleh sebab itu Foxington akan menempelkan lintas sirkuit supaya Tarantula bisa mengendalikan truk-truk tersebut. Semua truk sudah dikendalikan langsung oleh Tarantula. Kemudian truk-truk itu kembali ke setiap tempat yang akan diberikan sumbangan. Begitupun dengan Foxington bersama The Bad Guys yang akan mengembalikan meteor itu kepada para polisi. Tapi tiba-tiba mereka sangat merasa kehilangan Snake. Bukannya ngebalikin meteor dulu, mereka menjemput kembali Mr. Snake. Semua yang mereka lakukan tidak mudah karena marmut mengendalikan para marmut lain untuk menyerang mereka. Posisi mereka sama-sama nggak saling menguntungkan. Kekhawatiran Wolf kepada Snake sebagai sahabat sangatlah mendalam. Jadi Wolf meminta untuk pertukaran Snake dengan batu meteor. Tapi liciknya si marmut, ia terbang tinggi lalu menendang Snake sampai jatuh. Wolf tahu kalau nggak ada jalan lain selain lompat untuk menolong teman mereka. Dan tanpa rasa takut, saat di udara ambang kematian mereka, para The Bad Guys saling meminta maaf dan memaafkan atas keputusan yang membuat mereka sampai terpencar. Tapi beruntungnya masih ada satu alat. Mereka selamat. Efek ledakan menghancurkan elektromagnetik marmut membuat mereka kembali menjadi normal. Para polisi sudah menunggu The Bad Guys di atas. Mereka masih terus menyalahkan The Bad Guys atas kejahatan pencurian batu meteor. Sebagai seorang gubernur, Foxington ingin membela The Bad Guys dengan mengakui identitasnya. Namun Wolf segera menahannya. Ia bersama krunya lebih memilih untuk menyerahkan diri sebagai tahanan. Wolf gak mau hidup baik yang udah dilakuin sama Foxington hancur gara-gara masa lalu jahatnya yang ia bongkar sendiri di depan para polisi. Meteor itu sendiri berhasil diselamatkan oleh marmut.
Dan di depan para media, ia terlihat sebagai seorang pahlawan. Tapi nih, mereka telah salah. Sama seperti marmut yang salah menganggap kalau itu adalah meteor yang asli. Nah, nyatanya meteor itu udah ditukar sama Snake sebelum The Bad Guys mencurinya kembali. Sekarang meteor itu masih berada di ruang penelitian marmut dan dibuat untuk meledakkan diri. Pencuri yang ditipu mencuri kembali barang curiannya yang ditukar oleh si pencuri. Dari ledakan barusan membuat marmut juga menjadi seorang penjahat. Karena ia memiliki berlian hasil curian Crimson Paw, jadi marmutlah yang dituduh sebagai Crimson Paw itu sendiri. Sekarang identitas penjahat legenda Crimson Paw tidak akan pernah dipertanyakan kembali karena marmut sudah menanggung hal tersebut. The Bad Guys pun dibawa ke penjara untuk menebus segala kesalahannya. Kemudian film pun selesai. Wah, asli sih, film ini animasinya unik banget. Perpaduan antara karakter 3 dimensi dengan elemen grafik 2 dimensi tuh fresh banget dilihatnya. Ini sih yang bikin dapat poin plus lain ceritanya yang menarik. By the way, setelah melewati semua masa hukuman mereka dengan baik, The Bad Guys pun keluar kembali melancarkan berbagai aksinya. Tentu aksi yang baik dong ya. Based on pertanyaan di awal, don't judge a book by its cover ada benernya. Tapi kalau sampulnya aja jelek, orang mana tertarik membacanya. Walaupun begitu, emang kita harus kasih kesempatan buku yang sampul-sampulnya jelek buat dibaca. Siapa tahu dari situ banyak hikmah yang dapat kita ambil. Tentunya yang dilihat cakep di luar juga bisa jadi sampah kan isinya. Nah, Movie Rastis memberi skor 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Apa nih kesan yang kamu dapat dari film ini? Komen-komen ya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran atau request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!